Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, semuanya dilakukan olehku, dan itu tidak berhubungan dengan mereka. Biarkan mereka pergi, kata Chu Feng. Aku pikir kamu masih tidak mengerti situasi apa yang kamu alami. Orang yang bertanggung jawab sekarang adalah aku. Karena itulah, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk membicarakan kondisi ini denganku, kata Mingye. Setelah Linghu Mingye selesai mengucapkan kata-kata itu, sudut bibirnya tiba-tiba naik. Itu adalah senyum yang sangat menyeramkan. Melihat senyum itu Chu Feng menyadari bahwa situasinya buruk, dan Linghu Mingye berencana untuk menyerang. Dan, boom, tiba-tiba saja, dengan pemikiran dari Chu Feng, Fire Killing Armor di tubuhnya mulai menyala. Pada saat yang sama, api yang tak terbatas mulai meledak dan menyebar seperti lava vulkanik. Menjerit, namun tepat setelah api mulai menyebar, Chu Feng membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah. Pada saat itu, Chu Feng setengah berlutut ke tanah. Tidak hanya api yang dipancarkan olehnya mulai menghilang, tetapi bahkan Fire Killing Armor-nya berhenti bersinar. Kamu sudah menggunakan semua kekuatan Fire Killing Armor. Butuh setidaknya 1 hari lagi untuk memulihkan kekuatannya. Jika kamu secara paksa bersikeras menggunakan kekuatan Fire Killing Armor, maka tanpa aku harus lakukan apa saja, Fire Killing Armor akan merenggut nyawamu, kata Linghu Mingye. Kamu benar-benar mengenal Fire Killing Armor dengan baik. Ucap Chu Feng yang mulai mengerutkan kening lebih intens. Melihat Linghu Mingye berdiri di depannya seperti ini, Chu Feng merasa sangat gelisah. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng tidak dapat melihat ke dalam sosok Linghu Mingye. Pria di depannya ini hanya menyerupai sebuah misteri yang mengandung banyak rahasia yang tidak diketahui siapapun. Adapun Chu Feng, dia seperti selembar kertas putih di depan Linghu Mingye. Semua kemampuannya terekspos di hadapannya, dan perbedaan yang sangat besar menyebabkan Chu Feng merasa sangat tidak berdaya. Pada saat yang sama, itu juga menyebabkan hati Chu Feng dipenuhi dengan kegelisahan. Apakah kamu merasa tidak berdaya? Itulah yang seharusnya kamu rasakan. Kamu jangan cemas, karena ini hanyalah permulaan. Aku akan membiarkanmu merasa semakin tidak berdaya, ucap Mingye. Setelah dia selesai mengatakan kata-kata itu, niat membunuh yang intens muncul di mata Linghu Mingye. Linghu Mingye saat ini menyerupai binatang buas yang tidak dikurung. Ketenangan yang dia tunjukkan sebelumnya hanyalah ketenangan sebelum badai. Pada saat itu, seluruh wilayah dipenuhi dengan kemarahan dan niat membunuh Linghu Mingye. Itu sangat menakutkan, dan Linghu Mingye sama sekali tidak menyerupai seseorang. Namun sebaliknya, dia lebih seperti maniak pembunuh. Tangan Linghu Mingye itu pasti berlumuran darah tanpa batas. Dia adalah karakter yang sangat kejam dan tanpa ampun. Kalau tidak mungkin baginya untuk mengeluarkan amarah yang sangat menakutkan dan niat membunuh. Menjerit. Tiba-tiba saja Li Anzi mulai menjerit kesakitan. Tidak hanya Li Anzi dibawa ke hadapan Linghu Mingye, tetapi simbol cahaya di dahinya juga diekstraksi oleh Linghu Mingye. Li Anzi, jangan lihat aku seperti kamu sedang melihat musuh yang dibenci. Aku tidak berusaha dengan sengaja menyebabkanmu terluka. Aku hanya mematuhi aturan formasi cahaya suci. Kamu harusnya berterima kasih padaku. Terima kasih betapa baiknya aku, bahwa aku tidak menargetkan kemarahanku padamu juga, meskipun kamu bersekongkol dengan Chu Feng. Meskipun simbol cahayamu akan dilucuti olehku, namun tetap saja bahwa kamu masih bisa berlatih di alam kultivasi bela diri leluhur ini. Linghu Mingye menatap Li Anzi dan mengatakan kata-kata itu dengan nada yang sangat aneh. Setelah kata-katanya meninggalkan mulutnya, simbol cahaya Li Anzi sepenuhnya dihapus olehnya. Kemudian, Li Anzi menghilang dari formasi cahaya suci. Setelah itu, Linghu Mingye mulai mengambil simbol cahaya dari klan surgawi Li lainnya. Lalu Linghu Mingye mengalihkan pandangannya ke arah Chu Feng lagi. Dengan mencibir di wajahnya, dia pun berkata, "Pertunjukan itu akhirnya bisa dimulai sekarang," ucap Mingye. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Linghu Mingye melambaikan lengan bajunya, dan tungku pil obat yang tidak biasa muncul di depannya. Itu bukan tungku biasa, tapi sebaliknya, itu adalah persenjataan abadi. Bas-bas. Kemudian, ekspresi Linghu Mingye segera berubah.
Tungku itu mulai dengan cepat tumbuh dalam ukurannya, dan kemudian menjadi ukuran 100 meter. Bukan hanya tungku itu bersinar dengan cahaya yang berputar, tetapi juga semakin panas. Itu bukan api biasa, namun sebaliknya, mereka adalah api yang dibentuk oleh kekuatan bela diri tingkat immortal paling murni. Setelah tungku persenjataan abadi diaktifkan, Linghu Mingye melambaikan lengan bajunya sekali lagi. Dengan gelombang lengan bajunya, Chu Qing, Chu Suang, Chu Haoyan dan Chu Huanyu semuanya tersedot ke dalam tungku itu oleh angin yang kuat. Menjerit. Pada saat itu, mereka berempat secara bersamaan mulai menjerit dengan sedih. Tungku persenjataan abadi sedang menyempurnakan mereka. Bahkan daging dan tubuh mereka dibakar. Karena tempat itu adalah Realm Cultivation Martial Ancestor, dan memiliki semacam kekuatan pelindung khusus, tubuh mereka dengan cepat dipulihkan segera setelah dihancurkan. Namun tepat setelah tubuh mereka dipulihkan, mereka segera dihancurkan lagi. Pada saat itu, mereka berempat menderita rasa sakit yang bahkan lebih tak tertahankan daripada simbol cahaya mereka dilucuti. Yang paling penting adalah, rasa sakit karena dilucuti simbol cahaya hanya akan berlangsung selama durasi yang singkat, sedangkan rasa sakit yang mereka derita pada saat itu kemungkinannya akan bertahan sampai mereka akhirnya memiliki gangguan mental dan menjadi gila. Berhenti. Melihat itu, Chu Feng berteriak dan menyerbu ke tungku untuk menyelamatkan Chu Qing dan yang lainnya. Menjerit. Namun tepat setelah Chu Feng bergerak menuju tungku, dia dipukul kembali oleh gelombang kekuatan yang sangat kuat. Karena tak berdaya, Chu Feng berbaring di tanah. Apakah kamu merasa tidak berdaya? Inilah tepatnya yang ingin aku lihat. Jangan cemas, ini hanyalah permulaan. Linghu Mingye menatap Chu Feng dengan tatapan mengejek. Seolah-olah dia sudah mendapatkan kendali atas segalanya, dan Chu Feng hanya punya satu pilihan di hadapannya. Yaitu pilihan untuk menerima nasibnya. Di bawah penyiksaan semacam ini, Chu Qing, Chu Haoyan, Chu Suang dan Chu Huanyu segera tidak bisa mentolerirnya lagi. Satu demi satu, mereka menghilang. Chu Feng tahu bahwa mereka belum mati. Tapi sebaliknya, mereka sudah pergi. Mereka memilih untuk pergi. Mereka telah menggunakan kunci yang memungkinkan mereka untuk memasuki Realm Cultivation Martial Ancestor untuk meninggalkannya. Keputusan mereka sebenarnya sudah benar. Meskipun pergi akan mengurangi kesempatan mereka untuk berlatih, tapi itu jauh lebih baik daripada disiksa sampai dalam kondisi gila. Melihat itu, Linghu Mingye menghela nafas. Tekad saudara dan saudarimu itu benar-benar terlalu lemah. Mereka sudah menyerah begitu cepat. Ini benar-benar mengecewakanku. Aku ingin tahu, apakah kamu bisa bertahan lebih lama dari mereka? Linghu Mingye sekali lagi mengalihkan pandangannya yang mengejek ke arah Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng merasa hatinya tenggelam. Dia merasa bingung apa yang harus dilakukan. Chu Qing dan yang lainnya bisa memilih untuk pergi, karena mereka sudah mendapat banyak manfaat dari alam kultivasi bela diri Ancestor. Dan perjalanan mereka di sana memberi mereka panen besar. Namun untuk Chu Feng, dia tidak bisa memilih untuk pergi. Alasan untuk itu adalah, karena dia telah datang ke alam kultivasi bela diri leluhur dengan tujuan dalam pikirannya. Dia punya misi. Dia perlu memimpin Chu Heavenly Clan mereka, dan merebut kembali status mereka sebagai tuan dari Realm Cultivation Martial Ancestor. Selain itu, ia juga harus menemukan sumber daya kultivasi yang ditemukan kakeknya. Sebelum menyelesaikan hal-hal itu, Chu Feng tidak ingin meninggalkan alam kultivasi bela diri leluhur. Dengan demikian, Chu Feng otomatis terjebak di sudut. Menjerit. Tepat pada saat itu, Chu Feng merasakan tornado besar menyapunya. Kemudian dia kehilangan kendali atas tubuhnya, dan jatuh ke dalam tungku persenjataan abadi itu. Dalam sekejap mata, tubuh Chu Feng benar-benar ditelan oleh api. Dan secara instan tubuh Chu Feng benar-benar terbakar. Itu tidak tampak seperti Chu Feng hanya jatuh ke tungku. Namun sebaliknya, Chu Feng merasa seolah-olah telah jatuh ke neraka, dan menanggung siksaan api dari neraka. Bahkan Chu Feng tidak bisa mentolerir rasa sakit dari api itu. Tidak dapat menahan dirinya, Chu Feng mulai berteriak dengan sedih. Chu Feng, kamu harus bertahan lebih lama dan tidak mengecewakanku. Linghu Mingye memandang ke arah Chu Feng yang berada di dalam tungku, dan dibakar oleh api dengan senyum di wajahnya. Melihat Chu Feng berjuang di dalam tungku, melihat ekspresi sengsara Chu Feng dalam rasa sakit yang tak tertahankan, Linghu Mingye menjadi sangat senang dan bahkan agak bersemangat. Dia bahkan tidak punya keinginan untuk menjara simbol cahaya Chu Feng.
Meskipun Chu Feng dan Chu Heavenly Clansman lainnya memiliki simbol cahaya yang sangat kuat, tapi Ling Hu Mingye masih benar-benar tidak tertarik. Alasan untuk itu adalah, karena Ling Hu Mingye merasa bahwa hukuman yang paling kejam untuk Chu Feng dan yang lainnya adalah, membuat mereka menderita siksaan semacam ini terus-menerus sampai mereka memutuskan untuk meninggalkan segalanya, dan meninggalkan realm cultivation martial ancestor dengan sendirinya. Namun tidak lama kemudian, ekspresi Ling Hu Mingye berubah. Jejak ketidaksenangan muncul di wajahnya yang sebelumnya bersemangat. Dia telah menemukan bahwa Chu Feng yang menjerit kesakitan sebelumnya, dia sebenarnya telah menutup mulutnya. Tapi masih ada ekspresi sakit di wajah Chu Feng. Tubuhnya masih dibakar oleh api mengamuk di dalam tungku, dan kemudian dipulihkan oleh pembentukan pelindung dari alam kultivasi bela diri ancestor. Chu Feng berulang kali mengalami penyiksaan semacam ini. Namun sekarang, Chu Feng tidak lagi berteriak kesakitan. Dia sebenarnya berhasil menahan rasa sakitnya. Ini menyebabkan Ling Hu Mingye sedikit mengernyit, dan merasa lebih tidak senang. Namun segera, senyum dingin muncul di wajahnya lagi dan berkata, "Menarik. Dibandingkan dengan mereka, kamu memang sangat luar biasa. Namun aku akan melihat dengan tepat, berapa lama kamu bisa bertahan," ucap Mingye. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Ling Hu Mingye mendorong telapak tangannya ke depan, dan kekuatan bela diri yang tak terbatas mulai mengalir dari telapak tangannya. Kekuatan bela diri itu kemudian diproses untuk berasimilasi ke dalam Immortal Armament Furnace-nya. Dan, boom, segera, tungkunya menjadi lebih besar. Selanjutnya, api yang mengamuk di dalamnya juga melonjak lebih keras. Bahkan geraman yang menusuk telinga, dan raungan bernada rendah bisa terdengar dari dalam api yang mengamuk. Suara-suara itu tidak disebabkan oleh Chu Feng. Tapi sebaliknya, mereka dipancarkan oleh api yang mengamuk. Itu bukan lagi api yang mengamuk. Namun sebaliknya, mereka hanya binatang buas yang ganas. Adapun binatang buas yang berapi-api itu, mereka merobek Chu Feng dan menghancurkan tubuhnya berulang kali. Dengan situasi seperti itu, ekspresi rasa sakit di wajah Chu Feng tumbuh semakin kuat. Namun Chu Feng masih tidak mengeluarkan jeritan kesakitan. Chu Feng berhasil menahan rasa sakitnya. Meskipun Ling Hu Mingye telah memperkuat kekuatan Immortal Armament Furnace-nya, tapi Chu Feng masih bisa menahan rasa sakit. Sementara itu, kerumunan masih berkumpul di alun-alun formasi utama. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam formasi cahaya suci pada saat itu. Mereka juga tidak tahu bahwa Ling Hu Mingye saat ini sedang menyiksa Chu Feng. Namun pada saat itu, klan surgawi Ling Hu akhirnya memiliki senyum di wajah mereka. Setelah semua, Li Anzi dan klan surgawi Li lainnya tidak diusir dari formasi cahaya suci oleh Ling Hu Mingye. Selanjutnya, mereka telah belajar dari Li Anzi dan yang lainnya bahwa, perubahan telah terjadi pada formasi cahaya suci, dan Chu Feng beserta klan surgawi Chu lainnya semuanya ditangkap oleh Ling Hu Mingye. Dengan demikian, mereka menentukan bahwa Chu Feng dan Chu Heavenly Clansman lainnya sesang disiksa. Pada saat itu satu-satunya hal yang perlu mereka lakukan adalah menunggu. Mereka sedang menunggu Chu Feng dan yang lainnya dikeluarkan dari formasi cahaya suci seperti Li Anzi dan klan surgawi Li lainnya. Namun bahkan setelah mereka menunggu lama, kerumunan masih tidak melihat tanda-tanda Chu Feng. Bahkan mereka tidak melihat tanda-tanda klan surgawi Chu. Ini menyebabkan klan surgawi Ling Hu yang awalnya merasa senang sejak awal, seketika saja merada sedikit khawatir. Merasa gelisah, seorang klan surgawi Ling Hu diam-diam bertanya kepada Ling Hu Tiemian. Kenapa tidak ada orang dari klan surgawi Chu yang diusir dari formasi cahaya suci? Jangan khawatir, karena Mingye telah memutuskan untuk bertindak, Chu Feng dan yang lainnya ditakdirkan untuk dihukum. Dari pemahaman aku tentang Mingye, dia tidak akan membiarkan Chu Feng dan yang lainnya pergi dengan mudah. Dia akan membuat mereka menderita dan berharap mereka mati. Sepertinya Chu Feng dan yang lainnya sedang menjalani masa tergelap dalam kehidupan mereka sekarang. Ling Hu Tiemian berbicara dengan bangga. Ling Hu Tiemian tidak hanya memiliki ekspresi yang sangat puas di wajahnya, tetapi dia juga dipenuhi dengan keyakinan. Seolah-olah dia bisa melihat adegan Chu Feng dan yang lainnya disiksa oleh Ling Hu Mingye. Bukan karena Ling Hu Tiemian terlalu percaya diri. Tapi sebaliknya, dia hanya dipenuhi dengan keyakinan pada Ling Hu Mingye. Jika mereka disiksa secara berlebihan, dan Chu Feng menolak untuk secara sukarela meninggalkan alam kultivasi bela diri leluhur, dia kemungkinannya akan menderita gangguan mental dan menjadi gila.
Linghu Heavenly Clansman yang lain berbicara dengan cemas. Jika menilai dari nadamu, kamu tampaknya takut pada Chu Feng itu. Tanya Linghu Tiemian. Jika itu orang lain dari klan surgawi Chu, secara alami tidak perlu takut pada mereka. Namun Chu Feng itu, bagaimanapun juga dia adalah putra Chu Xuan Yuan. Aku sudah mendengar tentang Chu Xuan Yuan berkali-kali dari senior klan kami. Meskipun Chu Xuan Yuan itu juga orang dari generasi yang lebih muda untuk para senior itu, dan meskipun dia tidak jauh lebih tua dari kita, tapi para senior dari klan kita semua berbicara dengan penuh hormat setiap kali mereka menyebut Chu Xuan Yuan. Dari sini dapat dilihat bahwa Chu Xuan Yuan bukan seseorang yang bisa dianggap enteng, kata Linghu Heavenly Clansman. Tidak peduli berapa banyaknya dia tidak bisa dianggap enteng, lalu kenapa? Sementara klan surgawi lainnya mungkin takut pada Chu Xuan Yuan, tapi klan surgawi Linghu kami tidak takut padanya. Apakah kamu mengatakan bahwa Chu Xuan Yuan lebih kuat daripada orang-orang dari Starfield Master Realm? Kata Linghu Tiemian. Ini, dari kata-kata senior klan kami, bahwa Chu Xuan Yuan itu, klan surgawi Linghu itu masih ingin terus berbicara. Dia secara alami mencoba untuk mengatakan bahwa Chu Xuan Yuan lebih kuat daripada Starfield Master Realm. Jangan dengarkan sampah yang diucapkan oleh kentut tua itu. Jika Chu Xuan Yuan itu begitu kuat, bagaimana mungkin dia dipenjara oleh klan surgawi Chu belaka? Linghu Tiemian berbicara dengan cara yang tidak setuju. Melihat bahwa Linghu Tiemian menjadi marah, dan Linghu Heavenly Clansman yang khawatir tentang Chu Feng merasa sulit untuk terus menyuarakan keprihatinannya. Sementara itu di dalam formasi cahaya suci, Chu Feng masih di dalam Immortal Armament Furnace milik Linghu Mingye. Api di dalam tungku masih melonjak hebat, dan tubuh Chu Feng masih dibakar dan dipulihkan berulang kali. Namun tidak hanya Chu Feng tidak berteriak kesakitan, tetapi ekspresi rasa sakit di wajahnya juga sangat berkurang. Alasan untuk itu adalah, karena adegan pertempuran era kuno yang disaksikan Chu Feng di inti formasi cahaya suci sebelumnya, itu mulai muncul di kepalanya berulang kali setelah dia tersedot ke Immortal Armament Furnace. Hanya ketika adegan pertempuran muncul di kepala Chu Feng lagi, Chu Feng tidak lagi hanya menyaksikan betapa kuatnya para kultivator bela diri era kuno itu. Tapi sebaliknya, Chu Feng berhasil mendapatkan beberapa pencerahan. Itu adalah sehubungan dengan misteri formasi cahaya suci. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.